Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penyuluhan dan juga sasaran penyuluhan pertanian. Langsung saja kepada materi. Yang pertama itu strategi penyuluhan. Strategi penyuluhan sebenarnya merupakan hakikat strategi dari pembelajaran yang dilakukan terhadap karakteristik masyarakat. Strategi dapat diartikan sebagai suatu cara khusus dalam menerjemahkan strategi kerja yang didasarkan oleh suatu landasan atau suatu pendekatan dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian. Menurut Semiawan, cara pandang ini selanjutnya dijadikan penentuan dalam teknik dan cara dalam belajar mengajar agar tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Penyuluhan pertanian bisa membantu mengatasi masalah sosial yang sering muncul dan membantu menghubungkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas ataupun layanan sosial dengan melakukan identifikasi para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian yang terdampak langsung, misalnya mengusahakan layanan asuransi pertanian. Dalam mewujudkan penyelenggaraan penyuluh pertanian yang produktif, efektif dan efisien, diterapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menadayagunakan balai penyuluhan pertanian atau BPP sebagai basis kegiatan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu, peranan BPP harus dipertahankan dan dibangun lebih lanjut dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan. B. Menjadikan penyuluhan pertanian sebagai kebutuhan pemerintah kabupaten atau kota dan gerakan masyarakat yang dinamis dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat umum. C. Meningkatkan pesan penyuluh pertanian swakarsa dari petani dan keluarga beserta masyarakat pelaku-pelaku agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. D. Mengembangkan pendekatan penyuluhan pertanian dengan perspektif bisnis, perspektif sistem dan usaha agribisnis oleh ketahanan pangan berdasarkan kepentingan petani dan keluarga beserta masyarakat pelaku agribisnis. E. Mensosialisasikan pedoman umum ini secara terencana dan terus-menerus agar instalasi-instalasi dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian benar-benar mengacu pada isi pedoman umum ini dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. F. Mendorong adanya diferensiasi tugas dan fungsi antara Dinas Pengaturan dan Pelayanan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian. D. Menggunakan petani belajar dari petani sebagai pendekatan utama kegiatan penyuluhan pertanian. H. Menggunakan metode-metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar, dan belajar untuk menemukan. I. Memberdayakan wanita dan generasi muda pertanian dalam pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan yang responsif gender. Kemudian selanjutnya, sasaran penyuluhan pertanian. Menurut Totok Mardikanto dan Sri Sutarni tahun 1982, sasaran penyuluhan dapat dikelompokkan sebagai A. Sasaran utama penyuluhan pertanian. Yang dimaksud dengan sasaran utama penyuluhan pertanian adalah sasaran penyuluhan yang secara langsung terlibat dalam kegiatan bertani dan mengolah usaha tani. Termasuk dalam kelompok ini adalah petani dan keluarganya. Kemudian B, sasaran penentuan dalam penyuluhan pertanian
Yang dimaksud dengan sasaran penentu adalah bukan pelaksana kegiatan bertani dan berusaha tani, tetapi secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penentuan kebijakan pembangunan pertanian, atau penyedia menyediakan segala kemudahan yang diperlukan petani dalam pelaksanaan dan pengolahan usaha taninya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang strategi dan sasaran penyuluhan pertanian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.